Sebentar lagi, Timnas Basket Putra Indonesia akan mengikuti Asian Games 2022 yang digelar di Hangzhou, China. Perbasi sendiri sudah memanggil 20 nama calon pemain yang akan membela Timnas Asian Games. Dan menariknya, tidak ada nama dari salah satu pemain terbaik di Indonesia, Abraham Damar Grahita. Hal ini jelas merupakan hal yang menyedihkan. Mengapa pemain sebaik Abraham sampai bisa tidak masuk ke dalam list? Mari kita bahas. Sebelum kita terjun ke videonya, buat kalian yang lagi cari kaos-kaos basket, kalian boleh banget nih cek kaos basket keren dari Ina Basketball. Ada kaos Dwight Howard, Stephen Curry, Austin Reeves, dan masih banyak lagi. Yang minat, kalian bisa langsung kunjungi Tokopedia atau Shopee Ina Basketball. Linknya ada di kolom deskripsi. Tak bisa dipungkiri, pebasket asal Bangka Belitung, Abraham Damar Grahita, merupakan salah satu pemain lokal terbaik di Indonesia. Menurut saya, Abraham Damar ini bahkan merupakan pemain pure lokal terbaik di Indonesia. Keberhasilannya dalam terpilih untuk bermain di Liga Basket Jepang merupakan salah satu bukti bahwa Abraham merupakan talenta yang spesial di tanah air. Sebelum bermain untuk tim Veltex Shizuoka di Liga Basket B3 League Jepang, Abraham terlebih dahulu bermain untuk klub Prawira Bandung di IBL Indonesia. Abraham merupakan pemain terbaik di IBL. Ia kala itu terpilih menjadi MVP IBL, usai mencetak rataan sekitar 14 poin dan 5 rebounds. Usai musim 2022 selesai, pada awal 2023, Abraham pun kemudian menandatangani perpanjangan kontrak dengan tim Prawira Harum Bandung. Tak tanggung-tanggung, perpanjangan kontrak ini berlangsung dalam durasi 3 tahun, atau artinya, kontrak Bram baru akan berakhir di tahun 2026. Bagaimanapun, yang namanya nasib, tak ada yang tahu. Pada awal 2023, Abraham tiba-tiba saja mendapatkan panggilan untuk bermain di Jepang. Sebenarnya, tim basket Jepang sudah lama mengincar dan mengamati Abraham. Meski begitu, Abraham Damar baru benar-benar diangkut di awal 2023, tepatnya di Februari 2023. Akhirnya, Abraham pun terbang ke Jepang untuk bermain di tim Veltex Shizuoka, yaitu klub basket Jepang yang berlaga di B3 League. Abraham memang tampil biasa-biasa saja di Jepang. Meski begitu, bangga rasanya bisa punya orang Indonesia yang bermain di luar negeri. Abraham sendiri mencetak rataan sekitar 4 poin dan 2 assist dalam 20 pertandingan bersama Veltex. Ia juga berhasil menolong klub Veltex Shizuoka promosi ke B2 League. Selama di Jepang, Abraham rupanya mendapat masalah baru. Tim basket lamanya, Prawira, rupanya tidak suka dengan kepergian Abraham. Bagi Prawira Bandung, Abraham telah menyalahi kontrak karena telah bermain di Jepang tanpa seizin mereka. Masalah ini rupanya merembet menjadi masalah yang sangat besar. Saking besarnya, Abraham sampai-sampai tidak diikutkan ke dalam roster Timnas Basket Indonesia. Abraham sudah 2 kali tidak dimasukkan ke dalam roster Timnas semenjak ia berada di Jepang, yaitu saat SEA Games 2023 dan saat tes event Indonesia Arena 2023. Hal ini jelas merupakan hal yang miris. Abraham merupakan salah satu pebasket terbaiknya Indonesia. Ia seharusnya merupakan starter di Timnas, tapi nyatanya ia tidak dipanggil ke dalam Timnas. Manajer Timnas Basket Indonesia, Jeremy, mengatakan bahwa Timnas sebenarnya tidak ada masalah dengan Abraham Damar Grahita. Meski begitu, ia mengakui bahwa masalah Abraham dengan klub Prawira merupakan alasan mengapa Abraham tidak dipanggil ke Timnas Basket Indonesia. Jujur saja, saya prihatin dengan hal ini. Abraham merupakan senjata yang amat penting untuk Timnas. Menurut saya, masalah klub seharusnya tidak disangkut pautkan dengan urusan Timnas, karena kehadiran Abraham sangatlah penting untuk keberhasilan Timnas Basket Putra Indonesia. Sebentar lagi, Asian Games 2022 akan dimulai. Ya, saya menyebut 2022, karena memang namanya adalah Asian Games 2022. Event ini seharusnya diadakan pada 2022, namun karena pandemi COVID-19, event raksasa ini pun diundur sampai ke tahun 2023. Nah, di Asian Games 2022, nama Abraham lagi-lagi tidak dimasukkan ke dalam roster. Perbasi sudah memanggil 20 nama untuk pelatihan, namun di sana, Abraham tidak ada di dalamnya. Meski tidak masuk ke dalam nama 20 pemain calon Timnas, tapi Abraham masuk ke dalam select team yang dipakai untuk sparring melawan Timnas. Abraham tampil gagah di scrimmage game ini. Pada 18 September kemarin misalnya, melawan Timnas Basket Indonesia, Abraham berhasil menjadi pemain terbaik dengan torehan 26 poin dan 7 assist. Yang luar biasanya, Abraham tampil amat efisien di game ini.
Ia berhasil memasukkan 8 dari 10 tembakannya, dan 5 dari 6 tembakan 3 points-nya. Select Team yang dibela oleh Abraham juga berhasil menang di game ini. Select Team menang meyakinkan 105-92 atas Timnas Basket Indonesia. Penampilan luar biasa dari Abraham ini menunjukkan bahwa Abraham masih sangat pantas masuk ke dalam Timnas Basket. Timnas sangatlah membutuhkan Abraham, apalagi Timnas tidak akan diperkuat oleh Anthony Bean yang terhalang regulasi. Di Asian Games 2022 ini, setiap negara hanya boleh dibela oleh satu pemain naturalisasi dengan minimal 3 tahun waktu memegang paspor. Nah, Ben belumlah 3 tahun memegang paspor Indonesia, jadi ia tidak bisa membela Timnas. Abraham merupakan pengganti yang amat cocok untuk Ben. Abraham pastilah bisa menggantikan Ben yang terhalang regulasi. Menurut manajer Timnas, Jeremy, Abraham masih bisa masuk ke dalam roster Asian Games. Ia berkata, nama Abraham masuk ke dalam daftar long list calon pemain Asian Games. Masalahnya, Perbasi masih menunggu Abraham menyelesaikan masalahnya dengan Prawira, karena kalau tidak, maka akan sulit urusannya. Saya sangat berharap Abraham bisa bermain untuk Timnas di Asian Games 2022 mendatang. Ia merupakan amunisi yang amat penting untuk Timnas Basket Indonesia. Oke guys, sekian video pada hari ini. Jangan lupa cek kaos basket keren dari Ina Basketball. Kalian bisa klik link Tokopedia atau Shopee yang ada di kolom deskripsi. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.